Fenomena merokok pada wanita kini menjadi sorotan di tengah masyarakat modern. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak perempuan yang menjadikan rokok sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Tren ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola konsumsi, tetapi juga menggambarkan pergaulatan perempuan dalam menghadapi stereotip gender dan pencarian jati diri di tengah tekanan sosial yang semakin kompleks. Fakta ini menjadi alarm penting karena kebiasaan merokok memiliki dampak luas yang tidak hanya berimplikasi pada kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Di banyak budaya, khususnya di Indonesia, merokok pada wanita dahulu dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma-norma feminim. Merokok seringkali dikaitkan dengan stereotip negatif, seperti ketidakpedulian terhadap kesehatan atau penyimpangan dari peran tradisional perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, stigma ini mulai bergeser. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor budaya. Statistika lebih lanjut menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi tembakau pada perempuan di Indonesia. Data dari riset kesehatan dasar mengungkapkan bahwa prevalensi rokok wanita mengalami peningkatan, terutama di kalangan perempuan muda. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah perempuan yang merokok meningkat lebih dari 30%. Bahkan riset WHO mengatakan bahwa tingkat perokok wanita terus mengalami peningkatan terutama pada umur anak muda. Kurang lebih sekitar 176 juta adalah wanita. Hal ini menjadikan tantangan besar mengingat dampak merokok pada wanita tidak hanya mempengaruhi kesehatan pribadi, tetapi juga generasi berikutnya, terutama bagi ibu hamil yang merokok. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan merokok bukan hanya masalah kesehatan fisik, tetapi juga persoalan sosial yang lebih kompleks. Perlu pendekatan yang holistik untuk menangani isu ini. Merokok pada wanita bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga cerminan dari perubahan sosial dan dinamika identitas yang semakin kompleks. Maka, penting bagi kita untuk memahami fenomena ini secara mendalam, dengan menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memberdayakan, sehingga perempuan dapat hidup lebih sehat, percaya diri, dan bebas dari tekanan sosial yang merugikan. Namun, di balik tren ini, ada persoalan mendalam terkait konsep diri atau self-concept. Banyak perempuan, terutama yang berada dalam lingkungan sosial yang penuh tekanan, menjadikan merokok sebagai cara untuk membangun identitas diri. Bagi sebagian perempuan, rokok mungkin bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga pernyataan sikap baik untuk menunjukkan kemandirian, menolak ekspektasi masyarakat, atau bahkan sekedar mencari penerimaan di sekelompok sosial tertentu. Mereka mungkin melihat rokok sebagai alat untuk meningkatkan rasa percaya diri, terutama di tengah kompetisi sosial yang semakin tinggi. Sayangnya, keputusan ini seringkali bertolak belakang dengan kenyataan pahit yang ditimbulkan. Mereka tidak hanya meningkatkan risiko penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, tetapi juga berdampak negatif pada aspek psikologis. Banyak perempuan yang akhirnya terjebak dalam siklus kecanduan, merasa bersalah, namun sulit melepaskan diri dari kebiasaan tersebut karena tekanan lingkungan atau kebutuhan emosional. Jadi, self-concept sendiri adalah teori psikologi yang memiliki arti sebagai sekumpulan persepsi dan keyakinan seseorang tentang dirinya yang berkembang dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Self-concept terdiri dari 3 komponen utama, yaitu self-image atau cara seseorang melihat dirinya, yang kedua ada ideal self atau citra yang diinginkan, dan yang terakhir ada self-esteem atau harga diri. Gimana sih pandangan kamu sama cewek-cewek yang merokok dan terang-terangan di tempat umum? Kalau misalnya secara lingkungannya sih, menurutku selagi dia ngerokok di tempat umum yang tempat umumnya itu nggak terlalu rame atau kayak luas dan di samping-sampingnya nggak banyak orang, itu ya nggak apa-apa sih selagi asapnya nggak ngeganggu orang. Tapi kalau misalnya dia udah ngerokok terus asapnya udah bikin orang batuk-batuk di samping dia tapi dia masih ngerokok tuh, aku mungkin kayak apa sih ini orang nggak tahu tempat banget. Maksudnya kan tempat umum itu hak semua orang kan, itu namanya juga umum ya. Sebaiknya saling respect satu sama lain gitu, kayak menghargai dia boleh ada di sini, kamu juga boleh ada di sini, tapi jangan mengganggu gitu. Kalau pandangan aku sebenarnya biasa aja karena emang udah sering ngeliat. Tapi kalau untuk pandangan aku yang gak merokok sih, mungkin dia lebih cewek tomboy gitu ya.
Yang kedua, kakak pernah nggak keganggu sama teman-teman cewek yang merokok di tempat umum? Teman-teman cewekku yang ngerokok di tempat umum sih aku secara pribadi mungkin agak keganggu ya, karena aku juga nggak bisa kena asap. Tapi aku tetap bisa di samping mereka. Tapi kalau saya rokok mereka itu udah ganggu orang umum, kayak ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah batuk-batuk karena mereka, mungkin aku bisa bantu tegur mereka kayak udahan dong rokoknya, nih samping kita ada yang keganggu gitu. Nggak pernah. Selama ini sih mereka masih merokok di tempatnya. Tapi kalau misalnya merokoknya itu yang di ruangan di ruang tertutup, itu yang ngeganggu sih. Oke. Nah, pernah terganggu atau dipaksa untuk cobain rokok? Nah, gimana cara kamu mengatasinya dan mengasih responnya? Aku nggak pernah dipaksa secara serius, tapi mungkin kayak ditawarin bercanda aja. Tapi untuk responnya sih aku respon bercanda aja sih, karena kan mereka bercanda juga gitu sih. Aku dipaksa sama teman sih nggak pernah ya, karena mereka juga tahu aku nggak bisa ngerokok juga. Terus kalau terpengaruh juga nggak pernah sih, karena emang aku nggak bisa ngerokok karena juga aku asma, jadi nggak bisa kena asap apalagi ngerokoknya gitu. Oke, yang terakhir itu bagaimana sih stereotip kakak terhadap cewek yang merokok? Kalau untuk yang merokok yang tadi ya udah aku sebut kayak cewek tomboy, jadi yang mungkin mereka emang ada gender laki-lakinya menonjolkan di situ sih. Itu aja sih Kak. Mungkin aku kayak ngerasa cewek itu baik atau enggaknya sih nggak ngaruh ya dengan dia ngerokok. Cuman aku ngerasa kayak ya mungkin dia lagi stres atau butuh hiburan gitu. Biasa soalnya teman-teman, dari pengalamanku sendiri, teman-temanku yang ngerokok itu kebanyakan karena stres, terus mereka larinya ke rokok gitu, karena mereka nggak bisa minum alkohol kan, akhirnya mereka ngerokok aja atau nge-vape gitu. Cuman ya baik sih baik, terus juga mereka nggak ada pengaruh pribadi gimana sih, cuman ya itu kayak kurang baik berarti mengatur coping stres mereka tuh gitu. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Aku lagi ada wawancara nih. Kira-kira Kakak bersedia nggak ya? Bersedia. Kita langsung aja ya. Pertama, kapan sih kamu mulai ngerokok dan bagaimana awalnya? Baru-baru ini sih, awalnya mungkin gara-gara ikut-ikut temen. Terus awalnya juga gara-gara mungkin stres tugas kuliah, terus kayak ngeliat temen pada ngerokok jadi ikut-ikutan. Oke. Dan kedua, ada nggak sih faktor lingkungan dari teman atau keluarga yang mempengaruhi kamu untuk merokok? Kalau misalkan dari temen sih enggak ya, itu dari kemauan sendiri. Oke. Yang ketiga, nah dari ngerokok ini nih, menurut kamu ada nggak sih manfaat atau kepuasan dari ngerokok? Ada kepuasan tersendiri. Apa tuh kira-kira? Ya mungkin jadi pikirannya lebih jernih gitu dari ngerokok ini. Pertanyaan terakhir nih, lalu pandangan kamu sendiri mengenai stereotype cewek yang merokok itu gimana sih? Menurut pandangan aku sih ya, sebenarnya itu masing-masing aja. Aku nggak ada komentar lain tentang hal itu. Terima kasih Kak. Halo Kak, sorry ganggu waktunya. Aku boleh wawancara sebentar? Boleh? Oke, aku boleh tahu dulu nggak namanya siapa Kak? Nama aku Tasya. Oke, aku mau nanya nih Kak, kamu ini mulai ngerokok dari kapan ya? Aku sih mulai ngerokok itu dari SMP. Nah, ketergantungannya itu dari SMA, mulai SMA. Oh, oke, itu kamu ngerokok tuh gimana awalnya? Kenapa bisa ngerokok? Awalnya sih karena ngelihat kayak ngumpul temen-temen, jadi kayak pada coba-coba, lama-lama jadi kayak ketergantungan. Oh, berarti kakaknya ini ngerokok karena ada dari teman-teman ya, jadi ngikut dari teman-teman. Nah, menurut kakak ada nggak sih manfaat atau kepuasan gitu Kak kalau misalnya nggak ngerokok? Kalau aku nggak ngerokok sih biasanya yang aku rasain ya, aku tuh ngerasa kayak ada yang kurang, kayak aku ngerasa mulut aku asem atau ngerasa kayak nggak enak aja gitu. Kayak biasa kan ngerokok, jadi kayak nggak ngerokok jadi nggak enak, kayak asem. Oh gitu, kayak ada efek sampingnya nggak sih Kak, kayak pusing atau apa gitu? Ya kalau efek sampingnya paling kayak batuk-batuk ya, kayak udah kebanyakan jadi kayak nyesek biasanya. Oh, oke, ini pertanyaan terakhir sih Kak. Nah, gimana sih pandangan kakak sendiri mengenai stereotip cewek yang rokok gitu?
Kalau dari pandangan aku sih, aku nggak mau berkomentar apa-apa ya. Ya udah itu jadi kayak urusan masing-masing aja sih. Gitu. Oke, gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Nah, setelah kita ngelihat dari hasil wawancara tadi, ternyata ada loh beberapa wanita yang memang merokok karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan perilaku tersebut sebenarnya ternyata ada nama istilah penelitiannya, yaitu konformitas. Apa sih konformitas itu? Jadi, konformitas itu sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap kelompok sosial akibat adanya tekanan dari kelompok. Meskipun tekanan tersebut tidak disampaikan secara langsung. Konformitas merupakan tuntunan tidak tertulis dari kelompok sebaya yang mempengaruhi anggotanya dan dapat mendorong munculnya perilaku tertentu pada remaja. Nah, kali ini kita akan ngebahas dampak-dampak bahayanya merokok bagi wanita. Kira-kira apa sih bahayanya merokok bagi wanita? Nah, ternyata dampaknya itu nggak cuma buat diri kita sendiri aja, bahkan buat orang lain itu berbahaya loh. Contohnya, bagi wanita yang nantinya bakal jadi ibu, nanti dampaknya itu lebih besar karena berkaitan dengan kesehatan anak yang dikandung. Selain itu juga, perempuan merokok tuh punya risiko paru-paru yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, bahkan gak cuma dari kesehatan aja loh, dari kesehatan fisik itu bahkan berpengaruh. Contohnya, kayak kulit kita lebih kusam, terus muka kita gampang keriput, terus bibir kita bisa jadi hitam, bahkan gigi kita juga bisa kuning. Wanita yang merokok seringkali menghadapi stigma sosial yang lebih besar dibanding pria. Meskipun dampak merokok terhadap kesehatan sama bagi keduanya. Stigma ini muncul karena norma gender dan stereotip sosial yang mengharapkan wanita untuk selalu cantik, anggun, dan menjaga citra tertentu. Akibatnya, wanita yang merokok kerap dianggap melanggar norma atau memiliki gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, meskipun hal ini tidak selalu benar. Stigma tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, seperti menurunkan kepercayaan diri dan meningkatkan stres, serta membuat mereka enggan mencari dukungan untuk berhenti merokok karena takut dihakimi. Ketika wanita yang merokok dihadapkan pada penilaian negatif atau pengucilan, ini dapat menciptakan konflik internal antara bagaimana mereka melihat diri mereka dan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Stigma sosial tersebut dapat membuat mereka merasa kurang berharga, tidak sesuai dengan norma, atau bahkan menginternalisasi pandangan negatif tersebut ke dalam konsep diri mereka. Namun, penting untuk menyadari bahwa self-concept juga dapat berkembang positif ketika individu mendapatkan dukungan yang tepat. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, bebas stigma, dan berbasis edukasi, wanita dapat diberdayakan untuk melihat dirinya sebagai individu yang memiliki kontrol atas pilihannya tanpa terjebak pada stereotip. Pemahaman ini dapat membantu self-concept yang lebih sehat, di mana individu dihargai atas dirinya bukan karena norma. Masyarakat perlu memahami bahwa merokok adalah pilihan dari individu, dan dukungan untuk berhenti merokok harus bebas penghakiman, berbasis edukasi dan inklusif demi menciptakan lingkungan yang setara dan mendukung.